Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1251 sampai bab 1255. Yin Ziying melihat bahwa lembut dan keras tidak mudah digunakan, dan dia benar-benar putus asa. Dia masih ingin berjuang pada akhirnya. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti akan membalas dendam padamu. Pada saat itu, seluruh sekte seni bela diri Long Wuxian akan mencarimu, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Kamu akan segera mati menyedihkan. Omong kosong, kata Ye Chong. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya memegang jarum perak dan menamparkan kepala Yin Ziying. Dia memegang jarum perak di antara dua jari, dan jarum itu masuk ke kepala Yin Ziying. Dalam sekejap, ekspresi ketakutan Yin Ziying membeku di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat berbicara lagi. Cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang, dan jarum perak telah dimasukkan ke dalam otaknya. Kemudian, tubuhnya lemas, dan dia ambruk di tanah seperti genangan lumpur. Keempat pria besar itu semuanya ketakutan. Mereka tidak menyangka anak ini benar-benar membunuh Yin Ziying. Yin Ziying adalah putra dari kepala faksi Wu, dan dia dibunuh begitu saja. Ye Chong memandang keempat pria besar itu, dan berkata dengan dingin, "Jangan keluar. Apakah kamu ingin berakhir seperti dia?" Keempat pria besar itu tidak berani ragu, bahkan Yin Ziying berani membunuh mereka, jadi wajar saja, ingin membunuh mereka. Keempat pria besar itu buru-buru mengangkat tubuh Yin Ziying dan kabur. Yuan Yaoer melihat ke arah keempat orang besar itu berlari. "Ye Chong, bunuh mereka untuk membungkam mereka." Ye Chong tersenyum, "Itu hanya sekelompok sampah kecil. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi, mereka akan menceritakan masalah ini kepadamu. Taois King Xuan, aku khawatir Taois King Xuan tidak akan membiarkanmu." Yuan Yaoer berkata dengan bijaksana. Ye Chong tersenyum acuh tak acuh. "Apa yang kamu takutkan?" Yuan Yaoer berpikir sejenak, menghela nafas, dan berkata, "Oke, kamu kembali denganku besok, dan aku akan meminta tuanku untuk melihat apakah ada cara. Biarkan dia menjagamu." Ketika keduanya berbicara, bos wanita gemuk itu datang. "Oh, apa yang terjadi? Kenapa kamu berisik sekali?" Untungnya, keempat pria besar itu sudah pergi, dan ketika wanita gendut itu datang, hanya Ye Chong dan Yuan Yaoer yang tersisa. Wanita gemuk itu cukup terkejut ketika melihat pintu kompartemen yang rusak dan pipa air yang bengkok di depannya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Oh, kalian berdua bersenang-senang, kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu menghancurkan kamar mandi di rumah kami." Yuan Yaoer tersipu malu, dan dengan cepat menjelaskan, "Tidak, bukan itu masalahnya." Wanita gemuk itu terkekeh, "Tidak apa-apa, anak muda, aku sangat kuat ketika aku masih muda." "Benarkah?" Ye Chong tampak tidak percaya. Wanita gendut itu mendengus, "Mengapa, nak? Apakah kamu tidak percaya? Kalau tidak, jika kita mencobanya, saya pasti akan membuatmu memohon belas kasihan." Wanita gendut itu benar-benar berpikir bahwa ini adalah hasil dari Ye Chong dan Yuan Yao Gaira barusan. Ye Chong meninggalkan kesan yang sangat kuat di hatinya. Pada saat ini, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chong dengan mata mengedip. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutupi dirinya. "Ah, itu bukan apa-apa." Yuan Yaoer melihat bahwa kedua orang itu berbicara semakin keterlaluan, dan dengan cepat berkata, "Nyonya, kami akan memberikan kompensasi untuk barang-barang yang rusak menurut harganya, dan kamu akan membayarnya, hitung dalam tarif kamar." Katanya, menarik Ye Chong, dan bergegas kembali ke kamar mereka. Setelah keributan seperti itu, malam hampir berakhir. Ye Chong berkata, "Ayo istirahat. Ini hampir subuh, dan kita harus mendaki gunung besok." Setelah berbicara, Ye Chong melepas sepatunya dan menaiki kang. "Oke." Yuan Yaoer tiba-tiba menjadi sangat patuh. Kemudian, dia juga memanjat, kali ini dia tidak menjauh dari Ye Chong.
tetapi sengaja atau tidak sengaja, dia berbaring di sebelah Ye Chong, sangat dekat. Ye Chong tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi pikiran Yuan Yaoer agak longgar. Menghitung kali ini malam ini, Ye Chong telah menyelamatkan Yuan Yaoer untuk ketiga kalinya. Meski anak ini terlihat sedikit cabul, dia masih cukup cakap. Jika ada pacar yang cakap, itu seharusnya tidak memalukan. Adikku tidak memiliki pria yang cakap. Yuan Yaoer memikirkannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chong, pacarnya. Wajah berubah merah. Atau, biarkan dia menjadi lelakiku, Yuan Yaoer berpikir sendiri. Namun, gadis sialan itu, Pan Wei, tidak tahu seberapa jauh dia telah berkembang dengan Ye Chong. Dia sangat marah, pria yang begitu baik benar-benar membiarkannya mendahuluinya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan pria ini pergi. Aku akan merebut suaminya, dan aku akan membuatnya kesal nanti. Yuan Yaoer terus memikirkannya. Memikirkan hal ini, Yuan Yaoer merasa sedikit bersemangat. Kemudian, dia mendorong Ye Chong. Ye Chong, apakah kamu sudah tidur? Nada suara Yuan Yaoer sangat lembut. Ini membuat Ye Chong sedikit tidak terduga. Dia bertanya, ada apa? Apakah kamu masih ingin pergi ke toilet? Yuan Yaoer mendengus, bukan itu. Ye Chong berbalik dan menatap Yuan Yaoer. Hah? Yaoer, mengapa wajahmu sangat merah? Yuan Yaoer berkata dengan malu-malu. Yah, Ye Chong, kamu telah melihat semuanya hari ini. Kamu harus bertanggung jawab. Ye Chong tertegun. Apa? Yuan Yaoer mendengus dan berkata, mengapa? Apakah kamu mau mengakuinya? Lalu kamu berkata, apakah kamu sudah menatapku? Ye Chong menyentuh hidungnya, dan berkata dengan wajah memerah, ya, tapi situasinya kritis. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah saya putih atau tidak? Apakah kaki saya panjang? Ye Chong terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa gadis kecil ini tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Aku khawatir dia diracuni. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Yuan Yaoer bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Dengan tampilan mengedip seperti sutra, sebelum Ye Chong bisa bereaksi, Yuan Yaoer tiba-tiba mendekati Ye Chong. Wajahnya yang kecil dekat dengan Ye Chong dan berkata, kakak Ye Chong, apakah kamu ingin melihatku lagi tanpa pakaian? Mengatakan itu, tubuh lembut Yuan Yaoer sudah melekat padanya, dan untuk sementara, Ye Chong merasakan panas yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya. Anda tahu, dia juga pria yang serius. Saat menghadapi godaan semacam ini, tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Sebuah suara di hati Ye Chong berkata, tentu saja kita tidak bisa melepaskannya. Oke, bagaimana kalau aku menontonnya lagi, kata Ye Chong. Dengan mengatakan itu, Ye Chong hendak memeluk Yuan Yaoer. Akibatnya, Yuan Yaoer mendengus dan mendorong Ye Chong pergi. Potong, kamu mengatakannya dengan enggan, sepertinya aku mempostingnya mundur, lupakan saja. Ye Chong tertegun, tidak, aku tidak dipaksa, aku senang. Bah, bajingan kecil, Yuan Yaoer berkata, benar-benar tidak tahu malu dengan. Mengatakan itu, Yuan Yaoer memeluk bahunya lagi, dan berbaring kembali ke posisi semula. Ye Chong benar-benar menderita dan tidak tahu. Jelas Anda mengambil inisiatif terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya menjadi tidak tahu malu bagi saya. Dia terdiam, berpikir bahwa Yuan Yaoer benar-benar sesuai dengan namanya. Dia benar-benar goblin kecil. Setelah dia membuat Ye Chong panas, dia melakukan ini. Bukankah ini membuat Ye Chong tidak nyaman? Ye Chong diam-diam mengedarkan naga dan Phoenix Ki, dan kemudian dia menekan api gelisah tanpa nama di tubuhnya, dan kemudian dia juga berbaring untuk beristirahat. Kurang dari 2 jam telah berlalu, dan langit sudah fajar. Pagi hari di pegunungan itu indah dan udaranya segar. Hari ini adalah hari yang cerah lagi. Yuan Yaoer bangun pagi dan duduk di dekat jendela. Melalui jendela, Anda bisa melihat pegunungan di kejauhan, puncak gunung tertutup salju, dan Anda bisa melihat lapisan putih. Salju di bawah sudah mencair, menunjukkan warna tanah kuning keabu-abuan. Melihat Ye Chong bangun, Yuan Yaoer tersenyum dan berkata, bersihkan, ayo pergi. Melihat penampilan Yuan Yaoer,
sepertinya tidak terjadi apa-apa tadi malam. Ye Chong mengangguk, lalu dia juga melihat keluar jendela. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Yuan Yaoer menunjuk ke gunung tertinggi di kejauhan, dan berkata, itu Gunung Longhu. Ye Chong melihat ke arah yang ditunjuk Yuan Yaoer, dan melihat sebuah gunung tinggi di cakrawala di kejauhan, tersembunyi di kejauhan awan. Ayo pergi, jalan masih panjang hari ini, kata Yuan Yaoer. Dengan mengatakan itu, dia dan Ye Chong bangun untuk membereskan. Kemudian mereka membayar Nyonya Gemuk dan tentu saja uang ekstra untuk menghancurkan bilik kamar mandi. Saat wanita gendut itu mengumpulkan uang, dia masih menatap Ye Chong dan Yuan Yaoer dengan ekspresi, aku tahu segalanya. Malu melihat mereka berdua. Kemudian, wanita gemuk itu mengambil kesempatan untuk berbisik kepada Ye Chong, saudaraku, lain kali datanglah sendiri, dan aku akan menghiburmu secara langsung. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia bergegas pergi. Yuan Yaoer bertanya pada Ye Chong, apa yang pemilik katakan padamu? Bukan apa-apa, Ye Chong tertawa, HMPH, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah aku bersedia mendengarkan. Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Setelah itu, keduanya berangkat dan menuju Gunung Longwu bersama. Yuan Yaoer memberitahu Ye Chong bahwa jika dia ingin pergi ke Gunung Longhu, dia harus mendaki puncak turis di depan Gunung Longhu. Kemudian Anda bisa mencapai kawasan wisata Gunung Longhu. Setelah melewati bagian gunung itu, Anda dapat memasuki tanah tak bertuan di Gunung Longhu. Barulah Anda dapat benar-benar memasuki jajaran Gunung Longhu. Sambil berbicara, keduanya berjalan di sepanjang jalan menuju lokasi kota Sancheng. Ada beberapa bus di sini, yang dikendarai ke kaki gunung terdekat yang berbeda. Para wisatawan yang ingin mendaki gunung dapat mencapai kaki gunung dengan naik bus. Ye Chong dan Yuan Yaoer naik bus ke arah Gunung Longhu. Setelah menabrak sekitar 20 menit, bus tiba di kaki gunung. Yuan Yaoer memberitahu Ye Chong, gunung ini disebut Gunung Xiaolonghu. Setelah mendaki gunung ini, Anda akan menemukan Gunung Longhu yang asli. Ye Chong berdiri di kaki gunung, melihat dari tangga batu pertama. Saya melihat bahwa puncaknya berliku dan berkelok-kelok, dan langkah-langkahnya terbentang jauh di atas awan, tak berujung. Ada juga banyak turis di sekitar, dan ada suara ribut dan heboh di mana-mana. Ayo pergi, kata Yuan Yaoer. Setelah itu, keduanya mulai menaiki tangga dan menaiki tangga menuju puncak gunung. Keduanya berjalan sangat cepat, dan mereka tidak perlu istirahat, dan mereka melewati banyak turis yang juga datang untuk mendaki gunung di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Anda bisa melihat orang-orang di sekitar tangga. Orang-orang ini berbicara dan tertawa, atau berpose untuk berfoto, atau duduk di gazebo menikmati pemandangan yang indah sambil makan. Berbeda dengan orang-orang di sekitar yang mendaki gunung untuk bersenang-senang, Ye Chong dan yang lainnya lebih seperti pejalan kaki yang terburu-buru. Di kanan kiri tangga pendakian terdapat paviliun untuk istirahat agak jauh. Jika Anda lelah, Anda akan beristirahat di paviliun. Ye Chong dan Yuan Yaoer berjalan sampai tengah hari, ketika Yuan Yaoer berkata dia sedikit lelah. Tepat pada waktunya, keduanya tiba di sebuah paviliun dan beristirahat di dalam. Di dalam gazebo, ada cukup banyak orang. Di sebelah Yuan Yaoer adalah pasangan muda. Setelah memasuki gazebo, Yuan Yaoer duduk di bangku di gazebo, dan sambil memukuli kakinya, dia mengeluh, "Oh, saya sangat lelah, saya lelah. Jika saya tahu, saya tidak akan telah pergi seperti ini." Dia memandang melirik Ye Chong, "Ini semua karena kamu. Kenapa aku, bahkan tanpa aku, bukankah kamu akan mendaki gunung dengan cara ini?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Yuan Yaoer mendengus. "HMPH, kamu masih berani berbicara kembali. Tentu saja kamu tidak akan pergi ke sini. Jika bukan karena kamu, aku akan meminta paman kecilku datang menjemputku. Paman kecilku adalah terbang dengan pedang, menginjak tidak apa-apa bagi Jian Fei untuk naik. Jadi mengapa repot-repot?" Terbang dengan Yujian, Ye Chong terkekeh. Ini bukan mantra yang sulit, tapi Ye Chong belum pernah mencobanya. Baginya biasanya tidak terlalu berguna.
Tapi itu juga cara yang bagus untuk mendaki gunung. Melihat ekspresi menghina Ye Chong, Yuan Yaoer mendengus dan mengabaikan Ye Chong. Saat ini, Yuan Yaoer melihat pasangan muda duduk di sebelahnya. Mereka juga datang untuk mendaki gunung. Jelas gadis kecil itu sangat lelah. Pria itu berjongkok di tanah, mencubit kaki gadis kecil itu, terlihat sangat perhatian. Yuan Yaoer tampak sedikit iri, menepuk Ye Chong, dan berkata, "Lihat pacarnya, melihat." Yuan Yaoer menunjuk dirinya sendiri. Ye Chong juga melirik pasangan muda itu. Kemudian, Ye Chong menyeringai, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengasihani dia." Untuk sementara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Yuan Yaoer tidak bisa menahan tawa, dan mengulurkan tangan untuk memberikan palu pada Ye Chong. Wajah pasangan muda itu memerah, dan lelaki itu dengan cepat duduk di sebelah gadis kecil itu. Keduanya menundukkan kepala dengan malu-malu, dengan tatapan yang sangat manis, lalu tersenyum dan menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Yuan Yaoer berkata, "Oh, kamu, aku bisa melihat bahwa kamu adalah hooligan kecil yang licin." Setelah beristirahat sebentar, Yuan Yaoer merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan kemudian melompat, "Ayo pergi, istirahatlah dengan baik." Kemudian, keduanya terus berjalan mendaki gunung. Segera, keduanya mencapai puncak gunung. Mereka tidak kembali dengan cara yang sama seperti yang lain, tetapi menuruni gunung dari sisi lain. Sisi ini adalah sisi gunung yang teduh. Tidak ada tangga buatan, jadi tidak mudah untuk berjalan, tetapi di kaki gunung ada kota lain. Setelah melewati kota, saya mengikuti aliran kecil dan berjalan melewati sebidang tanah kosong, lalu tiba di kaki gunung Longhu yang sebenarnya. Berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas, gunung Longhu megah, menjulang ke awan, dan di atas puncak gunung, ada aura samar yang tersisa. Ye Chong mengagumi di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari gunung Longhu, salah satu dari 3 gunung utama di Tiongkok. Gunung Longhu ini memiliki aura langit dan bumi, dan pada zaman kuno, itu tampak seperti gunung peri yang nyata. Meski dalam masyarakat modern, aura di gunung Longhu sangat langka. Namun, secara relatif, itu masih lebih baik daripada kebanyakan gunung. Yuan Yaoer berkata, "Ayo pergi, kuharap kita bisa kembali sebelum hari gelap." Bagian di atas Longhushan juga merupakan kawasan wisata. Karena reputasi Gunung Longhu, ada lebih banyak turis di sini. Hari sudah sore ketika Ye Chong dan Yuan Yaoer tiba di sini. Selama periode ini, sangat sedikit orang yang mendaki gunung, dan kebanyakan orang turun dari gunung. Ye Chong dan Yuan Yaoer, di sisi lain, menaiki tangga pendakian. Saat mereka mendaki ke ketinggian sekitar 800 meter, ada sebuah platform di sini. Ini adalah tempat tertinggi yang bisa dijangkau oleh wisatawan biasa. Berdiri di peron ini, melihat sekeliling, adalah pemandangan yang sangat spektakuler menuruni gunung. Pegunungan di sekitar pegunungan Wangjing dapat dilihat dalam irisan, dan kota-kota kecil di kaki gunung itu seperti kubus. Wisatawan akan berfoto di sini, dan setelah berfoto, mereka akan turun gunung. Tidak ada lagi tangga yang naik, dan di ujung peron, mereka diblokir oleh rantai besi. Ada tanda di rantai besi, yang berbunyi, "Daerah di belakang berbahaya, tolong jangan terus mendaki." Ye Chong dan Yuan Yaoer mengabaikan ini, mereka memanjat rantai besi, dan terus naik. Dalam beberapa menit, mereka tidak bisa lagi mendengar suara-suara di bawah. Keduanya telah memasuki hutan pegunungan yang tidak dapat diakses. Semakin tinggi Anda pergi, semakin rendah suhunya, dan Anda bahkan dapat melihat salju, dan pepohonan di sekitarnya juga gundul. Sesekali terlihat sekelompok burung, secara acak mencari makan di tanah. Ye Chong dan Yuan Yaoer adalah kultivator, jadi mereka tidak peduli dengan dinginnya. Keduanya terus mendaki, sepanjang jalan, Yuan Yaoer berbicara dengan Ye Chong tentang Gunung Longhu. Gunung Longhu telah diwariskan sejak zaman kuno dan memiliki sejarah panjang. 100 tahun yang lalu, secara bertahap terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi Wu dan yang lainnya adalah faksi Prancis. Karena ada alkemis di Gunung Longhu,
serta berbagai sumber daya kultivasi dan ramuan langka, yang dapat digunakan untuk kultivasi seni bela diri. Oleh karena itu, melalui latihan semacam ini, meskipun para murid di Gunung Longwu terutama mempelajari mantra, kultivasi seni bela diri mereka juga jauh lebih baik daripada sekte biasa. Justru karena inilah sekelompok murid ekstrim muncul. Kelompok murid ini benar-benar meninggalkan kultivasi mantra, dan mengabdikan diri untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri mereka, dan akhirnya berkembang menjadi sekolah seni bela diri. Memanfaatkan sumber daya di Gunung Longwu, mereka dengan cepat mencapai perkembangan besar. Namun, Gunung Longhu awalnya terkenal dengan mantranya untuk melenyapkan hantu dan melindungi Taoisme, dan dianggap sebagai dewa oleh manusia biasa. Justru karena mantra mereka yang luar biasa, Fapai percaya bahwa mereka harus mewarisi mantra kultivasi tradisional Gunung Longhu. Namun, sekte seni bela diri yang baru lahir percaya bahwa budidaya seni bela diri adalah cara yang benar, dan di dunia ini, hanya yang kuat dan tirani yang merupakan kata terakhir, dan dapat mengontrol hak untuk berbicara. Nyatanya, masyarakat saat ini memang seperti yang dikatakan Wu Pai. Tidak peduli seberapa kuat mantra Fapai, mereka masih kalah dengan mereka yang berkonsentrasi berlatih seni bela diri. Oleh karena itu, meskipun faksi Wu baru berkembang dalam waktu singkat, lambat laun ia mampu bersaing dengan faksi Prancis. Jika 100 tahun lagi berlalu, saya khawatir Longhusian akan menjadi sekolah kultivasi seni bela diri murni. Mengenai hal ini, anggota sekolah Prancis juga berusaha untuk meningkatkan, dan mereka sekarang mencoba berbagai metode untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri semua orang tanpa menunda sihir. Dan Yuan Yaoer adalah salah satu yang terbaik di antara murid-murid Gunung Longhu. Dia adalah orang pertama yang mengembangkan seni bela diri dan seni bela diri. Namun, dalam hal kultivasi seni bela diri saja, dia masih belum sebaik murid-murid seni bela diri itu. Jika tidak, perlindungan Ye Chong tidak diperlukan. Belakangan, Yuan Yaoer memberitahu Ye Chong bahwa orang yang bertanggung jawab atas Gunung Longhu adalah ketua sekte, dan ketua sekte saat ini disebut Zhen Yuanzi, yang merupakan guru surgawi agung yang hampir mencapai Taoisme dan keabadian. Kepala sekte Zhen Yuanzi hampir tidak pernah keluar sekarang, seperti orang luar, bahkan para murid Longhusian merasa sulit untuk melihatnya. Kata Yuan Yaoer, Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa jika dia menginginkan Xuan Shui Jinchan, dia masih membutuhkan persetujuan dari Zhen Yuanzi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Chong bertanya. Yuan Yaoer melanjutkan, jika Master Sekte ada hubungannya, itu akan dikirim ke dunia luar melalui utusan awan di Gunung Longhu. Oleh karena itu, status utusan awan sebenarnya sedikit lebih tinggi dari itu dari kepala dua sekte. Yuan Yaoer tampak sangat bangga saat menyebut utusan Liu Yun. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa utusan Liu Yun ini? Yuan Yaoer menyeringai dan berkata, kamu akan tahu cepat atau lambat. Itu adalah kepala faksi Wu dan faksi Prancis. Kepala sekolah Fa, yaitu guru Yuan Yaoer, adalah Su Changsong. Ye Chong bertemu dengan pria tua berjanggut putih di telepon terakhir kali. Dia adalah pria tua yang sangat menarik. Yuan Yaoer adalah murid jenius yang langka dalam 100 tahun di antara sekte Fa. Alasan Wu Pai ingin membunuhnya adalah karena dia takut dia akan berkembang terlalu baik dan Fa Pai akan membuat Wu Pai kewalahan. Sekarang pemimpin faksi seni bela diri adalah Taoist King Xuan, dan Yin Ziying yang dibunuh Ye Chong sebelumnya adalah putra dari Taoist King Xuan. Di bawah Taoist King Xuan, ada beberapa master surgawi. Dan yang paling kuat adalah Master Surgawi Yuda. Itu adalah Tuan Surgawi Yu yang ditampar muka Ye Chong di rumah Pan terakhir kali. Dan Taoist Xiaoxi hanyalah murid dari generasi muda Longhusian, dengan kultivasi yang biasa-biasa saja. Sambil berbicara, keduanya akhirnya mencapai puncak gunung. Di depan mereka, hutan batu yang rumit muncul, seperti labirin. Yuan Yaoer berkata kepada Ye Chong, melalui hutan batu ini, kamu bisa mencapai gerbang Gunung Longhu. Tapi ini labirin, dan orang dengan IQ kurang dari 180 tidak bisa keluar. Ye Chong tersenyum. Tersenyum, lalu keduanya terus bergerak maju. Setelah memasuki hutan batu,
Ye Chong tidak perlu bekerja keras untuk mencari jalan keluar, dia cukup mengikuti Yuan Yaoer. Ngomong-ngomong, Taois si kecil itu selalu menyukai Pan Wei. Tapi bagaimana dengan saingan cintamu? Yuan Yaoer berkata tiba-tiba. Saat dia berbicara, nada suara Yuan Yaoer sepertinya dipenuhi dengan kecemburuan. Ye Chong tidak mendengarnya, dan bertanya, ngomong-ngomong, apa hubungan antara kamu dan anak kucing itu? Kamu sudah saling kenal sejak lama, kan? Salah satunya adalah keluarga Nona Pan, dan yang lainnya adalah keluarga Yuan. Wanita muda kedua berasal dari keluarga Sixiong di ibu kota. Namun, terakhir kali Ye Chong merasa bahwa hubungan antara kedua gadis kecil ini tampaknya tidak bersahabat. Anak kucing, siapa anak kucing itu? Tanya Yuan Yaoer. Yuan Yaoer tidak tahu bahwa nama panggilan Pan Wei di Feng Shenbing adalah kitten. Ye Chong biasa memanggil anak kucing. Yuan Yaoer memikirkannya dengan hati-hati, dan akhirnya menemukan jawabannya. HMPH, itu pasti nama panggilan antara Ye Chong dan Pan Wei. Oke, masih anak kucing, dia anak kucing manismu, bukan? Anda benar-benar bisa bermain, Yuan Yaoer berkata dengan marah. HMPH, tidak tahu malu, menjijikkan. Awalnya saya bercanda dengan Ye Chong. Tetapi ketika saya berbicara, Yuan Yaoer tidak menyadari bahwa dia benar-benar marah. Bagaimana Ye Chong tahu bahwa perempuan memiliki begitu banyak pikiran kecil? Dia baru saja bahagia, dan dia berbicara kepada Ye Chong berbicara tentang Long Hushan. Sekarang dia tiba-tiba mengubah wajahnya, terlihat pahit dan getir. Yuan Yaoer tiba-tiba bertanya, Ye Chong, izinkan saya bertanya, siapa yang terlihat lebih baik? Saya atau anak kucing Anda? Ye Chong tercengang. Apa? Melihat Ye Chong sangat ragu-ragu, Yuan Yaoer menjadi semakin marah. Oh, begitu, tidak heran kamu menolakku tadi malam, itu karena si kecil, bukan? Dia menginjak kakinya, pergilah sendiri, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Yuan Yaoer berlari ke depan setelah mengatakan itu. Ye Chong ingin memanggil Yuan Yaoer untuk berhenti. Tetapi Yuan Yaoer berlari sangat cepat di hutan batu di depan, dia berbalik dan menghilang. Ye Chong memandangi hutan batu yang rumit di sekelilingnya, tersenyum kecut, dan berkata dalam hatinya, hati seorang wanita benar-benar jarum di laut, sangat tidak dapat diprediksi, dia tidak punya pilihan selain meraba-raba ke depan sendiri untuk menemukan jalan keluar. Ye Chong berkeliaran di hutan batu sendirian, dan setelah beberapa saat, dia bingung, hutan batu itu sangat rumit, sepertinya IQ-nya belum mencapai 180. Ye Chong berpikir untuk menghancurkan hutan batu dengan kekerasan. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara seorang wanita bernyanyi tidak jauh dari sana. Ye Chong membungkuk dengan rasa ingin tahu, membalikkan batu. Dia menemukan bahwa Yuan Yaoer sedang duduk di atas batu besar, mengguncang benda seperti batu giok di tangannya, bersenandung pelan. Namun, yang mengejutkan Ye Chong adalah ketika Yuan Yaoer melarikan diri. Dia mengenakan gaun merah, mengapa dia sekarang mengenakan gaun putih? Dan bahkan mengubah bentuk kepala, kecepatan perubahan ini terlalu cepat. Jika bukan karena orang ini, yang terlihat persis seperti Yuan Yaoer dan memiliki sosok yang persis sama, Ye Chong akan mengira mereka adalah dua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chong membungkuk dengan rasa ingin tahu. Yuan Yaoer, yang sedang duduk di atas batu mendengar suara itu dan segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Ye Chong, dia tidak bisa menahan cemberut, orang luar. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Ye Chong tersenyum dan berkata, Yaoer, jangan marah, ya, aku tahu aku salah, bukan? Lihat Anda berpikiran sempit, dan Anda masih berpura-pura tidak mengenal saya dan bertanya apa yang saya lakukan. Ye Chong mendekat sambil tersenyum, dan kemudian menepuk bahu Yuan Yaoer, jangan berpura-pura tidak mengenal saya, jangan marah, saya salah, tidak bisakah itu berhasil? Yuan Yaoer mengangkat alisnya, dengan tatapan yang sangat serius, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Sebenarnya, tadi, Ye Chong sedang berpikir sambil berjalan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan menyinggung Yuan Yaoer.
tujuan dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan Xuan Shui Jinchan yang berusia 1000 tahun. Untuk mencapai tujuannya, dia mengorbankan penampilannya. Jadi mengapa tidak, wanita cantik seperti Yuan Yaoer, meski tidak ada manfaatnya, dia sangat senang membiarkannya berkorban. Ye Chong semakin menyesalinya, dan berkata dalam hatinya bahwa jika dia bertemu Yuan Yaoer lagi, dia harus memanfaatkan kesempatan itu dan mencoba untuk mengorbankan dirinya sendiri. Saat ini, Yuan Yaoer sedang berdiri di depannya. Ye Chong terkekeh, "Hei, Yaoer, aku benar-benar mengetahuinya. Kakimu sangat lurus, kakimu adalah yang terbesar yang pernah kulihat, kulitmu seputih susu, aku ingin meminumnya, inilah." Yang Yuan Yaoer bertanya pada Ye Chong sebelumnya. Pada saat ini, ketika Yuan Yaoer ini mendengar kata-kata ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia memarahi, tak tahu malu. "Saya akan memberitahu Anda sekarang, saya ingin menontonnya lebih dari sekali, saya ingin menontonnya 10.000 kali, Ye Chong melanjutkan. Yuan Yaoer berkata dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Ye Chong melanjutkan, "Oh, biarkan aku melihatnya sekarang, lepaskan dengan cepat." Berbicara, Ye Chong hendak meraih pakaian Yuan Yaoer. Yuan Yaoer mundur selangkah dan menjadi lebih marah. "Bajingan kecil, kamu, apa yang kamu lakukan?" "Hei, Yaoer, kamu tidak perlu cemburu. Itu, kamu juga bisa menjadi anak kucingku, oke? Ayo, jadilah anak kucingku yang baik." Ye Chong tertawa. Untuk mengorbankan dirinya sendiri, dia juga bekerja keras. Bagaimanapun, selama itu bisa membuat Yuan Yaoer bahagia. Namun, Yuan Yaoer di depannya ini sepertinya tidak bahagia, tapi sangat marah. Dia mengutuk, "Bajingan tak tahu malu, pengadilan kematian." Kemudian, dia mengulurkan tangan batu giok, dan menamparkan Ye Chong. Ye Chong sedikit terkejut, karena dia merasa kekuatan Yuan Yaoer di depannya sepertinya telah meningkat beberapa kali lipat. Tamparan ini sudah benar-benar mencapai kekuatan seniman bela diri tingkat Huang. Yuan Yaoer sebelumnya, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, hanya pada tingkat prajurit kecil tingkat Huang. Bagaimana mungkin ada perbedaan besar dalam waktu sesingkat itu, periode waktu? Ye Chong melihatnya terkejut, "Saya lupa untuk menolak." Retak suara, Yuan Yaoer menamparkan wajahnya. Ye Chong memiliki tubuh dewa naga. Bahkan jika dia membawanya dengan keras, pukulan prajurit tingkat Dacheng Huang akan baik-baik saja. Sebaliknya, Yuan Yaoer inilah yang lengannya mati rasa karena syok. Dia segera melompat mundur, menatap Ye Chong dengan heran, dan berkata pada dirinya sendiri, "Pencuri perak ini sangat kuat." "Siapa kamu?" dia bertanya. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, "Yaoer, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kamu tahu Yuan Yaoer? Yuan Yaoer adalah adik perempuanku, dan namaku Yuan Meier." Ye Chong tercengang, dan wajah lamanya langsung memerah. Dia ingat bahwa dia memang pernah mendengar Yuan Yaoer menyebutkan bahwa Yuan Yaoer memiliki saudara kembar bernama Yuan Meier. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua terlihat persis sama. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepada Yuan Meier, Ye Chong benar-benar ingin menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. "Anah, barusan, kamu, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan, itu semua salah paham, Ye Chong berkata dengan tidak jelas, "Apa kesalahpahamannya? Kamu pencuri perak, lebih baik kamu mati," Yuan Meier berkata dengan dingin. Pada saat ini, sosok Ye Chong tiba-tiba melintas, dan dia bergegas maju. Kemudian, dia memeluk Yuan Meier. Yuan Meier menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dipeluk oleh Ye Chong. Yuan Meier berjuang beberapa kali, tetapi dia tidak bisa berjuang sama sekali. Dia hanya bisa merasakan dada keras pihak lain menempel kuat di tubuhnya. Yuan Meier tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Wajahnya tiba-tiba memerah. Sudah berakhir, apakah anak ini akan tangguh? Yuan Meier merasa sedikit putus asa. Jika pihak lain bersikeras,
dia benar-benar bukan tandingannya. Ah tidak, aku lebih baik mati hari ini daripada menderita penghinaan semacam ini. Dalam sekejap, 10.000 pikiran melintas di benak Yuan Meyer. Setelah Ye Chong mengangkat Yuan Meyer, dia langsung melompat ke samping. Hampir bersamaan, hanya terdengar bang, kepala ular besar menghantam tempat Yuan Meyer berdiri tadi. Baru saat itulah Yuan Meyer menyadari bahwa Ye Chong telah menyelamatkan hidupnya. Ye Chong memeluk Yuan Meyer, melompat mundur lebih dari 100 meter, lalu berdiri diam. Saat ini, di depan mereka, seekor ular raksasa muncul. Ular raksasa ini memiliki lebar lebih dari 10 meter, setebal tangki air, terutama kepala ularnya yang sangat besar yang terlihat seperti mobil. Seluruh tubuh ular itu berwarna hijau zamrud, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ada 3 mata di kepala ular itu. Ye Chong sangat terkejut. Bukankah ini ular bermata 3 Tian Cui? Tang Chun diracuni oleh racun ular ini. Melihat ular bermata 3 Tian Cui, Yuan Meyer mendengus dingin. Dasar binatang buas, akhirnya kamu muncul. Ternyata Yuan Meyer sedang duduk di hutan bernyanyi dan bermain dengan batu giok tadi untuk menarik perhatian Tian Cui Sande ular muncul. Mengatakan itu, Yuan Meyer mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya. Pedang panjang itu bersinar dengan dingin, seperti gelombang air. Yuan Meyer berteriak pelan, mendesak sebagai hukum, Da Luo Tianwei, Tuhan tolong aku. Setelah selesai berbicara, cahaya dingin di tangannya menyala, dan segera berubah menjadi pelangi putih, menembak ke arah ular bermata 3 Tian Cui. Detik berikutnya, hanya ding yang terdengar, cahaya dingin menembus sisik ular bermata 3 Tian Cui, tetapi tidak melukai sama sekali. Sebaliknya, Yuan Meyer sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah, dan setetes darah mengalir keluar dari mulutnya. Darah menetes ke rok seputih saljunya, tapi ada semacam kecantikan yang menyedihkan. Yuan Meyer terkejut, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ular ini bisa begitu kuat? Mungkinkah informasinya salah? Pada saat ini, ular besar itu telah melengkungkan tubuhnya, dan ketiganya berwarna merah darah. Mata ular menatap Yuan Meyer. Detik berikutnya, ular bermata 3 Tian Cui memuntahkan surat ular itu, dan kepala ular itu bergegas menuju Yuan Meyer. Meski tubuhnya besar, kecepatannya secepat anak panah meninggalkan tali. Yuan Meyer sangat ketakutan sehingga dia lupa menghindar untuk sementara waktu. Pada saat kritis, Ye Chong mendengus dingin, dan dengan jentikan sosoknya, dia muncul di depan Yuan Meyer. Kemudian, dia menamparnya dengan telapak tangan yang ganas. Telapak tangan ini tampak biasa, tapi Ye Chong menggunakan seluruh kekuatannya. Ini seperti telapak tangan Buddha yang membuka gunung dan daratan. Abum, Ye Chong menamparkan ujung kepala ular itu dengan telapak tangannya. Saya melihat ular hijau bermata 3 terbang menjauh dari telapak tangan Ye Chong, dan berguling 2 kali di tanah. Tubuh besar itu menghancurkan semua batu di sebelahnya. Ular besar itu memanfaatkan situasi dan berputar lagi, dengan 3 mata menatap Ye Chong dengan kejam. Pada saat ini, juga ditemukan bahwa orang yang sangat kuat adalah ini. Hari itu ular hijau bermata 3 memuntahkan surat itu lagi, lalu melengkungkan tubuhnya lagi. Kali ini, itu langsung menuju Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan sosoknya bergerak. Dengan mudah menghindari pukulan ganas dari ular bermata 3 Tian Cui lagi. Kemudian, Ye Chong menendang lagi, keras di kepala ular bermata 3 Tian Cui. Ular besar itu berguling dan ditendang oleh ular besar itu. Itu, jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan menghancurkan tumpukan batu. Pada saat ini, ular bermata 3 Tian Cui menjadi lebih berhati-hati, tubuhnya berkelok-kelok dan berputar-putar. Setelah menderita 2 kekalahan, ular bermata 3 Tian Cui tidak lagi menyerang dengan gegabah. Saya melihat bahwa mata ular bermata 3 Tian Cui menunjukkan cahaya yang ganas, dan ketiga matanya bersinar merah darah. Dalam sekejap, hijau zamrud di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Kemudian, seluruh tubuh ular juga melebar beberapa kali. Pada awalnya, ular trinokular Tian Cui memiliki panjang lebih dari 10 meter,
dan sekarang panjangnya hampir 15 meter. Apalagi tubuh ular yang semula tebal di tangki air, kini 3 kali lebih tebal. Ketika ular trinokuler Tianchui melengkungkan tubuhnya lagi, itu lebih tinggi dari batu-batu di sekitarnya, dan bayangan hitam besar menyelimuti Ye Chong dan Yuan Meyer. Segera setelah itu, ular raksasa itu mengeluarkan suara mendesis dan menghantam Ye Chong lagi. Ini seperti kereta berkecepatan tinggi, tak terbendung. Yuan Meyer, yang berdiri di samping Ye Chong, tidak bisa menahan cemberut. Dia mengangkat pedang putih dingin di tangannya secara horizontal, lalu membuang beberapa bunga pedang, menggumamkan sesuatu. Segera, di depannya dan Ye Chong, pola Tai Chi tembus pandang terbentuk. Diameter diagram Taiji ini 5 meter, menghalangi Ye Chong dan dia. Dengan suara, boom, ular 3 mata Tianchui bertabrakan dengan diagram Taiji. Diagram Taiji ini tampak sangat tipis, seperti lapisan kaca tipis, tetapi sebenarnya ia bertahan dari serangan ular bermata 3 Tianchui. Namun, Yuan Meyer juga tidak enak badan. Baru saja, bangunan Tianchui Trinocular Snake membuat darah Yuan Meyer mendidih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ular raksasa itu menjadi marah karena malu, memuntahkan surat itu, dan bergegas lagi. Jelas, diagram Taiji ini tidak bisa lagi menahan serangan lain dari ular bermata 3 Tianchui. Dalam sekejap mata, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasanya. Segera setelah itu, Ye Chong memberikan minuman ringan, menuangkan energi naga dan phoenix ke dalam pedang tulang ikan secara terus-menerus. Saya melihat pedang tulang ikan itu membengkak puluhan kali dalam sekejap. Besarnya tubuh pedang benar-benar tidak sebanding dengan Ye Chong. Ini seperti semut yang melambai-lambaikan kipas pisang yang digunakan oleh manusia normal. Segera setelah itu, Ye Chong melompat ke udara dan menebas dengan pedangnya. Ular bermata 3 Tianchui juga merasakan bahaya dan ingin menghindarinya. Namun, kecepatan Ye Chong terlalu cepat, dan dia membelah kepala ular raksasa itu menjadi 2 dengan 1 serangan pedang. Ada ledakan lagi, dan tubuh besar ular bermata 3 Tianchui jatuh ke tanah, mengguncang tanah. Darah mengalir dari kepala ular itu ke sungai, dan dari tubuh ular itu, kabut hijau tebal melayang. Yuan Meyer mengeluarkan bedak, dan dengan lambaian tangannya, kabut tebal itu menghilang. Di sisi lain, Ye Chong terengah-engah, dan pedang tulang ikan menjadi seukuran belati lagi, dan dimasukkan kembali ke dalam senjata ajaib luar angkasa oleh Ye Chong. Ye Chong juga menghabiskan seluruh kekuatannya barusan untuk membuat pedang tulang ikan itu begitu besar dan membunuh ular besar itu. Saat ini, dia juga lelah dan kehabisan napas, dan perlu istirahat sejenak untuk memulihkan diri. Yuan Meyer memandang Ye Chong dengan heran, harta macam apa yang baru saja kamu miliki? Sungguh menakjubkan bahwa itu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuka hati. Ye Chong terkikik, apa yang hebat tentang itu, aku punya lebih dari 1 saya. Yuan Meyer mendengus dingin, HMPH, jangan berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja jika Anda menyelamatkan saya belum puas dengan Anda untuk huliganisme Anda sebelumnya. Ye Chong dengan cepat menjelaskan, oh. Saya sudah mengatakan semuanya. Saya salah mengidentifikasi Anda. Saya pikir Anda adalah Yuan Yaoer. Jadi, kamu dibawa oleh gadis sialan Yuan Yaoer itu? Tanya Yuan Meyer. Ye Chong mengangguk, HMPH, gadis yang sudah mati ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya ketika aku kembali. Aku akan membawa semua orang yang meragukan ke Gunung Longhu. Kata Yuan Meyer, Ye Chong memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya, berpikir bahwa apapun yang dia katakan, dia baru saja menyelamatkan hidupmu. Jadi mengapa dia menjadi omong kosong? Kemudian, Yuan Meyer bertanya lagi kepada Ye Chong, apa yang kamu lakukan di Gunung Longhu kami? Ye Chong tidak menghindar darinya, dan mengatakan yang sebenarnya kepada Yuan Meyer secara langsung, aku datang untuk menginginkan sedikit racun dari milenium, katak emas Xuan Shui. Setelah mendengar keseluruhan cerita, reaksi Yuan Meyer sama dengan reaksi Yuan Yaoer. Dia berkata, kodok emas Xuan Shui ini adalah harta karun Gunung Longhu.
Orang biasa tidak memiliki cara untuk mendekatinya. Jika Anda menginginkan racunnya, Anda harus mendapatkan izin dari kepala sekte, Master Abadi Zhen Yuanzi. Namun, orang luar sepertimu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Master Abadi Zhen Yuanzi. Kata Yuan Meyer. Ye Chong berkata, tidak peduli apa, aku akan mendapatkan racun dari kodok emas Xuan Shui. Yuan Meyer melengkungkan bibirnya, pokoknya, kamu menyelamatkanku dan membantuku menyingkirkan masalah serius ini. Kamu ikut aku dulu, ayo pergi ke Fapai bersama dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu, Yuan Meyer membawa Ye Chong berkeliling di hutan batu yang mirip labirin dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan hutan batu, kami melihat gerbang Gunung Longhu bersambung.